Saha mengirim pesan WhatsApp untuk Alea dan bertanya di hotel mana Alea menginap. Namun ia tak akan memberitahu bahwa ia akan menyusul Alea ke Bandung. Rasa rindu itu seolah menguar sampai ubun-ubun. Tak enak melalui hari sendiri tanpa melihat pasangan di sisi. Ketika malam menyapa, kerinduannya pada Alea semakin tak terbendung. Ia teringat saat Mama Nara memberinya wejangan beberapa hari sebelum menikah. Saha, ingatlah, tidak ada istri yang sempurna. Begitu juga dengan suami. Tidak ada suami yang sempurna. Suami dan istri sama-sama punya kekurangan. Keduanya harus saling memahami, dan saat salah satu melakukan kesalahan, ingatkan dengan cara yang baik. Kamu tahu, dulu mama itu bengal, egois, childish, susah diatur. Tapi ayah kamu sabar dalam membimbing mama. Ayah telaten dan bijak dalam mengarahkan mama. Ayah kamu lembut, penuh kasih sayang, cinta banget sama mama. Gimana mama gak cinta banget sama ayah kamu? Mama sangat bersyukur karena Allah mengirimkan seorang imam sebaik ayahmu. Ia pejamkan matanya sejenak lalu dibuka perlahan. Saha menyadari, mungkin dirinya terlalu keras dan egois menghadapi Alea. Ayahnya adalah role model untuknya belajar menjadi imam yang baik. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan belajar menepis ego. Saha berangkat ke Bandung naik kereta. Rasanya terlalu lelah jika ia mengemudi sendiri. Sebelumnya ia sudah book satu kamar di hotel tempat Alea menginap. Ia akan memberikan surprise untuk Alea. Ia harap hubungannya dan Alea kembali membaik. Alea tengah sibuk mengikuti peragaan busana. Fashion Week kali ini benar-benar menjadi ajang untuknya mengenalkan rancangannya pada halayak. Dia bersyukur menjadi bagian dari 200 desainer yang mengikuti ajang bergengsi tersebut. Tak hanya desainer Indonesia yang turut serta, beberapa desainer dari mancanegara juga ikut berpartisipasi. Selain itu, ada 100 hairdresser berbakat yang ikut setelah sebelumnya lolos audisi dan dipilih oleh 13 hairstylist terkenal. Para penata rias yang berpartisipasi pun sudah memiliki kredibilitas yang baik. Banyak lembaga pemerintah maupun swasta yang turut mendukung. Brand hairdressing dan kosmetik tenar juga ikut ambil bagian. Ada 358 model yang direkrut untuk memperagakan busana, dan ada sekitar 3.000-an outfit yang akan diperagakan di Fashion Week yang berlangsung 1 minggu itu. Tema Fashion Week kali ini mengusung konsep Back to Traditional Heritage. Alea bekerja sama dengan Revan untuk menampilkan koleksi mereka yang disasarkan untuk anak muda dengan tetap mengusung tradisional heritage. Baju-baju yang dipentaskan diwarnai nuansa batik dan etnik. Aksesoris seperti tas, sepatu, kalung, gelang, dan topi juga banyak menggunakan bahan dari alam seperti rotan, bambu, kayu, sehingga nuansa tradisional terasa dominan. Alea dan Revan sudah mempersiapkan semua dengan matang dari jauh-jauh waktu sebelum Fashion Week diadakan. Saha menunggu hingga perhelatan itu selesai. Ia menonton acara tersebut di channel televisi lokal. Karena tak sabar, ia menyusul Alea ke Gedung Geraha Manggala Siliwangi, lokasi diadakannya Fashion Week. Sembari menunggu Alea selesai mengikuti pergelaran busana, Saha melihat-lihat stan yang menjual baju-baju dan aksesoris. Ada beberapa kemeja pria yang menarik perhatiannya, tapi ia tak membeli apapun. Sekitar 1 jam kemudian, banyak orang-orang berduyun-duyun menuju stan-stan baju dan aksesoris. Saha menduga acara fashion show sudah selesai. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling. Rasanya mustahil menemukan Alea di antara kerumunan orang. Ia mengeluarkan ponsel untuk menghubungi Alea. Baru saja mau menelpon Alea, Saha melihat wanita itu tengah berbincang dengan Revan di salah satu sudut. Di saat yang sama, tatapan Alea tertumbuk pada Saha yang mematung memandangnya. Alea terkejut melihat sang suami berada di gedung. Sebelumnya, Saha tidak memberi kabar akan menyusulnya ke Bandung. Saha, Alea memanggil sang suami dengan lantang. Ia berjalan mendekat ke arah Saha. Begitu juga dengan Revan.
Sayang, kamu kesini gak bilang-bilang? Alea menggenggam kedua tangan Saha dan tersenyum manis padanya. Iya, aku pengen kasih surprise, balas Saha sembari melirik Revan yang berdiri di belakang Alea. Hai Saha, apa kabar? Revan mengulurkan tangan, pertanda ingin bersalaman. Saha menjabat tangan itu. Ia memaksakan bibirnya untuk tersenyum. Alhamdulillah baik, kamu apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Revan menjawab dengan senyum khasnya. Selamat ya untuk Fashion Week perdana kalian. Saha menatap Alea dan Revan bergantian. Ia mengapresiasi usaha Alea yang sudah totalitas mempersiapkan segalanya untuk mengikuti Fashion Week ini. Ia juga berterima kasih pada Revan karena turut andil menyukseskan acara Fashion Week yang juga perdana untuk Alea. Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Istrimu sangat berbakat. Aku senang bisa bekerja sama dengannya. Saha bisa melihat ada bara kekaguman di sorot mata Revan untuk Alea. Aku juga senang bisa bekerja sama denganmu. Kamu juga berbakat dan ulet. Terima kasih untuk bantuannya. Alea menanggapi dengan tersenyum. Sama-sama Alea. Terima kasih untuk kerjasamanya. Aku permisi dulu ya. Revan mengangguk pelan sembari menyapu pandangannya pada Alea dan Saha bergantian. Ia berjalan meninggalkan keduanya. Kini giliran Alea dan Saha saling berhadapan. Keduanya beradu pandang. Dua-duanya saling merindukan dan mencoba membunuh rasa rindu itu dengan tenggelam dalam aktivitas masing-masing. Akan tetapi, kerinduan itu tak jual lenyap, justru semakin menguat. Selama berada di Bandung, Alea merenung segalanya. Ia mencoba introspeksi mengenai sikapnya selama ini. Ia tahu, ego di antara dirinya dan Saha masih sebesar gunung es, dan butuh kebesaran jiwa untuk mencairkannya. Ia sadar, terkadang ia begitu keras dan merasa benar. Ia tatap Saha lekat-lekat, wajah tampan itu yang sudah mengacaukan pikirannya. Bahkan di saat dia baru mengenal bedak untuk memoles wajahnya. Ia mengagumi Saha sejak SMP, dan ia tak tahu kapan pastinya jatuh cinta pada laki-laki itu. Yang ia tahu, ia tak dapat mengenyahkan nama Saha dari pikirannya. Kendati keduanya sering bertengkar, tapi perasaan Alea pada Saha semakin besar, seolah tak ada batasnya. Saha pun membalas tatapan itu dengan begitu tajam, menelisik gurat kelelahan di wajah istrinya. Ternyata ia tak bisa jauh-jauh dari Alea. Ia selalu memikirkan wanita itu. Entah saat mau tidur, bangun dari tidurnya, bahkan dalam tidurnya pun, sosok itu kerap hadir mewarnai mimpi indahnya. Segala yang ada di rumah mengingatkannya padanya. Bahkan saat berkendara dan melewati rumah makan langganan mereka pun, Saha teringat pada Alea. Menahan rindu itu benar-benar tak mengenakan, menyiksa, dan membuat resah seharian. Saha mengusap pipi Alea lembut. Maafkan aku, ucap Saha pelan. Alea tersenyum. Ia membalas mengelus pipi sang suami. Aku juga minta maaf. Keduanya melempar senyum. Ada senyum getir yang terulas dari seseorang yang menyaksikan momen manis keduanya. Revan menghela nafas mengamati Saha dan Alea dari sudut lain. Ia sadar, sangat sadar, Alea sudah menjadi istri orang. Alea telah memilih Saha. Ia mencoba mengikhlaskan meski rasa sakit itu masih terasa. Sayang, kamu menginap di mana? Tanya Alea lembut. Suara yang begitu dirindukan Saha ketika sang istri bicara lembut dan terselip nada manja. Saha merasa dibutuhkan. Ia mengagumi kemandirian dan keuletan Alea dalam berbisnis. Tapi ada saatnya, ia menyukai Alea melepas segala atribut karir dan powernya, lalu menjadi wanita manja yang sepenuhnya tergantung padanya. Bagi Saha, yang terpenting semua seimbang. Aku udah booking 1 kamar di hotel tempat kamu nginep. Kamu dan 3 asistenmu nginep di 1 kamar kan? Saha menebak, Alea menyewa 1 kamar dengan twin bed karena 3 asistennya perempuan semua. Iya, aku nyewa kamar twin bed. Lumayan iri dibanding pesan 2 kamar. Malam ini tidur denganku ya? Tanya Saha lirih. Pipi Alea memanas. Ada semburat merah merona di pipinya. Ia hanya mengangguk pelan sambil mencuri pandang ke sekitarnya.
takut ada yang dengar. Ya udah, kamu balik dulu ke hotel. Aku mau beresin semuanya dulu. Nanti aku pulang ke kamarmu, ucap Alia dengan wajah yang lebih sumringah. Lama ya beres-beresnya. Saha menaikkan alisnya. Alia mengangguk. Mungkin agak lama. Lebih baik kamu ke hotel dulu, istirahat. Saha tersenyum. Baiklah, aku tunggu di hotel. Saha kembali ke hotel lebih dulu. Alia membereskan semua barang-barang dan memastikan tidak ada satupun yang tertinggal. Ia bahagia karena Saha menyusulnya. Setelah semua urusan selesai, Alia mengirim pesan WhatsApp untuk suaminya. Sayang, aku udah selesai. Ini mau balik ke hotel. Tunggu aku ya. Muah. Alia tersenyum lega. Ia dan 3 asistennya kembali ke hotel mengendarai mobil. Rasanya tak sabar untuk bertemu Saha. Setiba di hotel, Alia terkejut melihat Saha duduk di lobi. Rupanya Saha tak betah berada di kamar. Ia sengaja menunggu Alia di lobi. Tanpa basa-basi, Saha langsung menggandeng Alia dan menuntunnya masuk dalam lift. Hanya ada 2 orang dalam lift itu. Awalnya keduanya saling diam. Perlahan Saha bergeser, memperpendek jaraknya dengan Alia. Selanjutnya Saha mendorong tubuh Alia hingga menghimpit dinding lift. Saha mencium bibir istrinya kalap, seperti sudah lama tak merasakan kehangatan cumbuan sang istri. Alia melepaskan ciuman itu. Ia menyapu bibir Saha, sementara nafas itu terdengar memburu, seolah saling berkejaran. Kamu gak sabaran? Sebentar lagi kita sampai kamar. Alia menatap Saha dengan pipi bersemu merah. Jarak mereka begitu dekat. Aku kangen banget sama kamu. Saha menelisik wajah Alia di setiap jengkalnya. Wanita ini tetap memesona di matanya meski terlihat agak lelah. Aku juga. Pintu lift terbuka. Saha menggandeng Alia menuju kamar yang sudah dipesan olehnya. Keduanya mandi bersama dalam bathtub, berendam dalam air hangat, dan menuntaskan kerinduan mereka dengan percintaan panas seusai mandi. Alia menyandarkan kepalanya di dada bidang Saha. Selembar selimut menutupi tubuh polos keduanya. Saha mengusap rambut Alia lembut. Setiap selesai bercinta panas dengan Alia, biasanya Saha merasa mengantuk. Namun kali ini, ia ingin berbincang dulu dengan istrinya. Sayang, aku minta maaf kalau selama ini aku sering memaksakan kehendak. Aku sering keras sama kamu. Itu semua karena aku sayang kamu. Aku hanya ingin kita saling mengisi satu sama lain, saling mengingatkan, dan saling memperbaiki diri. Maafkan aku kalau caraku salah. Alia mendongakkan wajahnya dan mengamati wajah Saha dari jarak yang begitu dekat. Jari-jarinya menelusuri wajah rupawan Saha. Aku juga minta maaf kalau aku terlalu egois dan bertingkah menyebalkan. Bimbing aku pelan-pelan. Sebenarnya aku hanya butuh waktu. Beri aku kesempatan untuk membenahi diri. Beri aku waktu. Saha mengangguk. Iya, aku akan memberimu waktu. Aku tak akan menekanmu. Aku yakin suatu saat hatimu akan tersentuh dan ikhlas untuk memperbaiki semuanya. Aku akan selalu membimbingmu dan ada di sisimu. Saha melebarkan senyumnya. Ia menatap wajah sang istri dengan berjuta cinta. Saha mengecup pipi Alia lembut. Ia berbisik lirih. Kita akan sama-sama belajar. Aku juga harus memperbaiki diri. Kita akan saling melengkapi satu sama lain. Keduanya saling berpelukan, merayakan hubungan yang kembali menghangat. Satu hal yang mereka pelajari adalah selalu ada solusi untuk setiap masalah. Masalah itu bukan untuk dihindari atau dibiarkan, tapi untuk diselesaikan dengan tenang dan memberikan solusi terbaik untuk keduanya. Ego itu bukan untuk diutamakan, tapi dikesampingkan dengan mengutamakan saling menghargai dan memahami. Pernikahan itu proses belajar mengenal dan memahami karakter pasangan, bahkan sampai akhir hayat. Waktu terus berjalan. Tak terasa Ramadan kembali datang. Saha begitu bersemangat menyambut Ramadan dengan status barunya sebagai seorang suami. Ia membayangkan saat sahur dan berbuka nanti,
akan semakin semarak dengan kehadiran Alia sebagai istri. Ia bahkan sudah berbelanja bahan-bahan dapur untuk memudahkan Alia memasak. Jam 2:30 dini hari Saha sudah bangun. Ia membangunkan istrinya dengan usapan lembut di pipinya. "Sayang, bangun, sahur yuk." Alia mengerjap. Ia mengucek matanya dan membukanya perlahan. Wajah tampan suami terpampang jelas di depan mata. "Bangun sayang, sahur dulu." Saha mengulas senyum khasnya yang mencetak lesung pipi. Alia masih mengantuk. Ia hampir memejamkan mata lagi tapi Saha buru-buru mengusap pipinya. "Ih, kok bobo lagi sih? Ayo dong bangun, kan mesti masak dulu. Aku deh yang masak, tapi kamu temenin aku di dapur." Alia menatap Saha yang tersenyum lembut. Ia sedikit mengerucutkan bibirnya. "Gendong," rajuk Alia dengan nada manjanya. Saha mencubit pipi Alia pelan dengan gemas. "Manja banget sih." Saha duduk di ujung ranjang membelakangi Alia. Melihat Alia yang masih pasif, Saha semakin gemas. "Ayo," katanya mau digendong. Alia membelalakan matanya. Rupanya Saha sudah pasang badan untuk menggendongnya. Alia segera bangun. Ia bergerak maju dengan bertumpu pada kedua lutut. Ia membuka kakinya dan mengapit pinggang Saha sedang tangannya mengalung di leher laki-laki itu. Bagian depan tubuhnya menempel di punggung sang suami. Kepalanya ia sandarkan di punggung Saha. Saha tersenyum melihat tingkah Alia yang manja seperti anak kecil. Ia teringat akan masa kanak-kanak mereka. Alia pernah begitu manja pada orang tuanya. Bahkan ia pernah cemburu saat Mama Nara begitu akrab dengan istrinya. Yang di masa kanak-kanak, ia sebut Little Devil. Ia juga pernah cemburu melihat ayahnya menggendong Alia kecil yang super ceriwis. Hingga kini, sang istri masih saja menggemaskan dan manja. Saha menggendong Alia dan membawanya ke dapur. Setiba di dapur, Saha menurunkan Alia dari gendongannya. "Aku ke kamar mandi dulu ya, mau cuci muka dan gosok gigi," ucap Alia. Saha mengangguk. "Oke, sahur kali ini masak simpel aja ya, telur dadar tapi isiannya macam-macam." Alia mengangguk. "Oke." Alia berjalan menuju kamar mandi, sedang Saha menyiapkan bahan-bahan untuk membuat telur dadar. Telur dadar yang dibuat Saha diberi isian sosis, bawang daun, jamur dan dibumbui bawang merah, bawang putih, garam, merica bubuk, dan sedikit cabai. Keduanya makan bersama dengan perasaan berbunga-bunga. Ternyata indah sekali menyantap sahur bersama pasangan halal. Terlebih ini adalah Ramadan pertama bagi keduanya sebagai suami istri. "Kok gak dihabisin?" Saha melirik piring Alia yang masih ada sisa nasi. "Kalau makan dini hari gini kan emang kurang selera," balas Alia. Saha menyendok nasi dan menyuapkannya ke mulut Alia. Awalnya Alia enggan membuka mulutnya, tapi Saha membujuknya. "Ayo dong habisin, aku suapin." Alia pun takluk pada kelembutan sikap Saha yang membujuknya untuk mau makan. Ia tersenyum disuapi suami, merasa diperlakukan bak ratu, dimanja, dan diperhatikan. Pagi ini mereka berangkat kerja dengan mengendarai mobil masing-masing. Dua-duanya berjanji akan mengusahakan pulang lebih awal agar bisa berbuka puasa bersama. Saha akan mengisi 3 kelas hari ini. Setiba di depan ruangan sudah ada salah satu mahasiswi bimbingannya yang menunggunya. Mereka beradu pandang. Mahasiswi itu segera mengangguk dan melempar senyum. Saha mengernyitkan dahi. Mahasiswi di depannya ini sudah 1 minggu tidak menghadapnya. Masih ada waktu setengah jam sebelum masuk kelas. Tak mengapa jika dia mempersilahkan gadis itu untuk masuk. "Kenapa kamu baru sekarang menghadap saya? Kemarin kemana saja?" tanya Saha dingin. Dia kurang menyukai mahasiswa yang kurang disiplin. "Maaf Pak, file saya hilang, padahal sudah disimpan di laptop milik teman. Flashdisk saya juga rusak, file-file tidak terbaca, jadi saya mengetik ulang skripsi saya. Selain itu, saya ada pekerjaan lain juga yang tidak bisa ditinggal." Gadis itu tertunduk, wajahnya terlihat muram. "Jadi pekerjaanmu lebih penting dibanding skripsi ya?" Saha sedikit ketus. Mahasiswi itu tak menjawab.
Namun ia tak dapat menyembunyikan kecemasan yang tergambar di wajahnya. Ya sudah, masuk dulu. Saha masuk ke dalam ruangan diikuti oleh sang mahasiswi. Saha mempersilahkan mahasiswi itu untuk duduk. Selanjutnya ia memeriksa draft skripsi. Saha menggeleng menemukan masih banyak kesalahan. Padahal sebelumnya ia sudah menjelaskan lengkap kesalahannya. Lira, ini kok masih banyak yang salah? Padahal saya sudah jelaskan detail. Atau karena seminggu ini kamu tidak menghadap saya? Jadi ngerjainnya salah. Banyak yang salah ketik juga. Saha melirik sang mahasiswi yang tertunduk lesu. Maaf pak, mungkin saya kurang fokus jadi banyak yang salah ketik. Nanti akan saya perbaiki. Mahasiswi bernama Lira itu sedikit terbata. Saha terdiam sejenak. Tak biasanya mahasiswi yang dikenal disiplin dan pintar ini terkesan mengabaikan skripsinya. Hingga seminggu penuh tidak datang ke kampus. Ia ingin tahu pekerjaan apa yang tengah dikerjakan sang mahasiswi hingga menomorduakan skripsinya. Tadi kamu bilang kamu seminggu ini gak ke kampus selain karena file yang sempat hilang, juga karena ada pekerjaan lain yang gak bisa ditinggal. Pekerjaan apa? Lira menunduk, ragu untuk menjawab. Saha bisa melihat kecemasan tergambar di wajah mahasiswi berjilbab itu. Kenapa gak dijawab? Saha bertanya dengan wajah yang dingin. Lira sedikit gugup. Ia melirik dosen pembimbingnya sepintas lalu kembali menunduk. Saya sebenarnya 5 hari kemarin saya menunggu ibu di rumah sakit. Rumah saya jauh, di Tangerang. Saya balik ke Tangerang. Setelah ibu sembuh dan dibawa pulang, baru saya balik ke Purwokerto. Saya baru sampai di kos kemarin. Wajah Saha yang dingin berubah melembut. Ia bisa memaklumi alasan Lira. Mungkin dia memikirkan kesehatan ibunya hingga tak bisa fokus mengerjakan skripsi. Maaf, saya baru tahu kalau ibu kamu sakit. Mudah-mudahan ibu kamu cepat sembuh dan selalu diberi kesehatan. Amin. Makasih banyak, Pak. Lira mengangguk dengan wajah yang masih tertunduk. Ya sudah, skripsinya akan saya koreksi di rumah. Besok kamu bisa ambil. Ujar Saha masih dengan nada datar. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Saya permisi dulu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah gadis itu keluar ruangan, Saha bersiap mengajar. Hari ini ia berjanji pulang lebih awal agar bisa berbuka puasa bersama Alea. Alea tengah sibuk merancang pakaian pesanan pelanggan untuk pernikahan. Ini pertama kali Alea menerima pesanan gaun pernikahan. Untuk bisa mengembangkan potensi dan kreativitasnya, kadang seseorang perlu keluar dari zona nyaman dan menantang diri sendiri. Alea ingin mengasah kemampuannya dengan mencoba membuat berbagai macam pakaian. Ia melirik jarum jam yang sudah menunjuk pukul 4 sore. Ia teringat akan janjinya untuk berbuka puasa bersama Saha. Ia membereskan meja kerjanya, memasukkan pensil dan buku sketsanya ke lemari kecil di bawah meja. Setelah meja kerjanya rapi, dering smartphone mengagetkannya. Ada panggilan dari Clara Agatha, desainer muda yang tengah naik daun di kalangan pecinta dan pengamat fashion. Alea mengangkat telepon. Sejak bertemu di acara Fashion Week di Bandung, keduanya sering berkomunikasi lewat WhatsApp. Alea dan Clara memiliki kesukaan yang sama pada rancangan bernuansa etnik. Halo, selamat sore Clara. Sore Alea. Wah, tumben nih telepon. Ada apa? Aku sekarang lagi di Purwokerto loh. Ketemu mau nggak? Aku traktir buka puasa deh. Sekaligus bicarain proyek. Aku pengen ngajak kamu kerja sama. Alea melirik jarum jam dinding sekali lagi. Apa ia akan menemui Clara atau pulang? Kalau ia menolak ajakan Clara, itu artinya tak menghargai. Clara datang jauh-jauh dari Bandung dan ingin bertemu dengannya untuk mengajak kerjasama. Ini kesempatan yang bagus untuk Alea. Bekerja sama dengan desainer terkenal yang sudah lebih dulu berkecimpung dalam dunia fashion, akan memberinya banyak keuntungan. Selain bisa belajar banyak dari sang desainer dan mengembangkan potensi diri, kerjasama ini akan membuka jalan untuk mengenalkan hasil rancangannya ke lebih banyak kalangan. Boleh, ketemuan di mana? Di hotel tempat aku nginep ya. Makanan di restoran hotel juga enak loh. Aku nginep di Aston. Oke, nanti aku ke sana. Makasih ya Clara.
Iya, sama-sama. Alia menatap layar ponselnya lalu membuka WhatsApp. Ia mengirim pesan untuk Saha. Sayang, maaf pulang telat. Aku ada janji ketemuan sama Clara, desainer yang lagi tenar-tenarnya. Dia jauh-jauh datang dari Bandung. Dia ngajak aku kerja sama. Ini kesempatan bagus. Kalau aku menolak ajakannya, itu artinya aku tidak menghargainya. Gak apa-apa kan kalau kamu buka puasa sendiri? Saha tiba di rumah dengan semangat membumbung tinggi. Ia berencana untuk mengajak Alia masak bersama. Rasanya akan sangat romantis jika dia dan Alia masak bersama serta buka puasa bersama untuk pertama kali. Satu pesan WhatsApp dari Alia mematahkan semangatnya. Lagi-lagi Alia telat pulang karena urusan pekerjaan. Ia tak habis pikir, istrinya lebih mementingkan pekerjaan dibanding dirinya. Rasanya tidak terlalu berlebihan jika dia ingin melalui momen buka puasa bersama sang istri. Ini Ramadan pertama mereka sebagai suami istri. Saha kehilangan mood untuk memasak. Ia memutuskan untuk ngabuburit sendirian keliling Purwokerto. Ia tertarik berkendara motor di sepanjang jalan kampus. Setiap Ramadan datang, ketika menjelang buka puasa, jalan kampus selalu ramai. Banyak penjual makanan di pinggir jalan. Para anak kos berduyun-duyun berburu menu berbuka puasa. Jalanan dipadati kendaraan. Saha menikmati suasana sore meski tanpa Alia. Seperti nostalgia ke masa lajang, di mana ia sering berkeliling kota seorang diri. Saat ia melirik sebelah kanan jalan, ia melihat Lira dan dua temannya tengah berjualan makanan dan minuman dalam cup. Ia menghentikan motor di pinggir jalan. Saha berniat untuk membeli makanan yang dijual Lira. Lira terkejut melihat dosen pembimbingnya berjalan ke arahnya. Assalamualaikum, sapa Saha ramah. Waalaikumsalam, jawab Lira sedikit terbata. Jualan apa aja nih Lir? Saya mau beli buat buka puasa. Saya dan teman saya jualan minuman seperti kolak, es buah, dan es kelapa muda. Ada lauk dan nasi juga pak, cemilan juga banyak. Ada donat, lumpia, pastel, mendoan, tahu bakso, puding, dan masih banyak lagi. Lira tersenyum sumringah. Ia dan teman-temannya memang sudah berkomitmen untuk belajar bisnis kuliner kecil-kecilan selama Ramadan. Mereka teman-teman kos kamu? Saha melirik kedua teman Lira. Iya pak, Pak Saha ini dosen pembimbingku. Lira menoleh pada dua temannya yang terkesima melihat Pak dosen ganteng dengan senyum khas berlesung pipi. Dua teman Lira terpesona mengamati Pak dosen ganteng memilih makanan jualan mereka. Mereka berpikir, seandainya di fakultas mereka ada dosen seganteng itu, barangkali mereka jadi rajin ke kampus. Saha mengambil nasi ayam, cemilan pastel, puding, tahu bakso, serta es buah. Saha selalu mengapresiasi anak muda yang memiliki jiwa wirausaha. Seusai membayar, ia pamitan pulang. Lira terpaku menatap laju motor sang dosen idola. Masya Allah, ganteng bener dosenmu Lir. Coba dosen pembimbingku ada yang seganteng itu, aku bakal semangat ngerjain skripsi. Tukas mahasiswi berjilbab pink yang biasa dipanggil Lalisa, karena ngefans berat dengan salah satu personil Blackpink bernama Lalisa. Nama asli gadis itu adalah Lisa. Dia masih muda ya? Masih single nggak? Tanya temannya yang lain. Dia udah punya istri, balas Lira. Ya, kenapa ya laki-laki ganteng dan mapan itu kebanyakan udah sold out? Lira dan Lisa tertawa mendengar penuturan sahabat mereka. Lira juga berpikir demikian. Pak Saha baik, disiplin, ganteng, mapan dan tegas. Sayang seribu sayang. Sudah beristri. Adalah hal yang menyedihkan ketika di awal Ramadan, Saha berbuka puasa sendirian tanpa sang istri dengan makanan beli di luar. Bukan masakan sang istri. Saha mengunyah pelan. Makanan yang sebenarnya enak itu mendadak berubah hambar. Menit demi menit berlalu. Tak ada tanda-tanda kepulangan sang istri. Hingga Saha berangkat tarawih pun,
Alia belum pulang. Wanita cantik itu barulah tiba di rumah setelah sang suami pulang dari masjid. Alia mandi dan berganti baju setelahnya. Saha berbaring menatap langit-langit. Rasa kecewa itu bergemuruh dalam dada, dan ia enggan untuk bicara dengan istrinya. Alia berbaring di sebelah Saha. "Sayang, maaf ya, aku pulang telat. Selesai buka puasa, Clara ingin sekali melihat butikku. Akhirnya kita jalan ke butik. Makanya jam segini baru pulang." Saha tak merespon ucapan Alia. Wanita itu sadar, suaminya marah padanya. Tapi tak mau mengekspresikan amarahnya dengan kata-kata. "Kamu marah ya? Aku benar-benar minta maaf." Lagi-lagi Saha diam. Hati Alia seketika retak kala sang suami berbaring memunggunginya tanpa sepatah kata pun. Setitik air mata lolos, membasah di wajah Alia. Sungguh sakit, tatkala lelaki yang sudah sah menjadi imamnya mendiamkannya seolah menganggapnya tak ada. Alia berbaring dan memiringkan badannya. Air mata mengalir membasahi pipi. Ia sedih karena Saha mendiamkannya dan bahkan tidur memunggunginya. Saha mendengar isak tangis Alia yang menyentuh hatinya. Namun ia masih enggan untuk bicara pada istrinya. Ia terlanjur kecewa. Kedua insan itu mencoba terpejam dengan perasaan yang masih luluh lantak. Waktu sahur telah tiba. Alia bangun lebih awal. Sebenarnya semalam ia susah tidur. Dia baru terpejam pukul 11:30. Saha pun sulit tidur. Alia memasak tumis pokcoy dicampur wortel dan baby corn. Untuk lauknya, ia menggoreng nugget dan sosis. Untuk menu sahur, ia memilih menu praktis yang resepnya ia cari dari internet. Sebenarnya kadang ia minder dengan kemampuan masaknya yang tidak seberapa. Suasana sahur kali ini berlangsung canggung, dan seolah ada bongkahan es yang membekukan. Dua-duanya melahap makanan tanpa tegur sapa. Alia bahkan enggan menatap Saha. Sesekali pria itu melirik sang istri. Wajah Alia tampak tak bersemangat. Matanya terlihat sembab. Saha bertanya dalam batinnya. Apa isak tangis semalam yang membuat sepasang mata itu sedikit bengkak dan sembab? Seusai makan sahur, Alia mencuci piring masih dengan mulut terkunci. Aliran air keran menjadi pemecah keheningan. Saha bersiap untuk sholat subuh di masjid. Hingga keduanya berangkat kerja, keduanya masih saling mendiamkan. Tak ada sepatah pun kata. Saha melalui pagi ini dengan bad mood. Sebenarnya ia juga tak mau permasalahan ini berlarut-larut. Namun ia merasa lelah karena selalu mengalah. Saat mengajar, Saha tak banyak menerangkan. Ia justru memberikan tugas merangkum untuk para mahasiswa dan menuliskan materi presentasi minggu depan. Ia kehilangan semangat dan mood. Ketika tiba waktu zuhur, Saha sholat zuhur di masjid kampus. Seusai sholat, ia duduk sejenak di teras masjid untuk sekedar menghirup udara segar dan menikmati semilir angin dari pohon mahoni di taman masjid dan tanaman bunga di sekeliling masjid. Ia sempat melihat Adira dan Axel keluar dari masjid dan bergandengan. Pasangan muda itu terlihat harmonis dan bahagia. Saha memejamkan mata. Teringat akan hubungannya dan Alia yang masih merenggang. "Pak Saha lagi melamunin apa?" Tepukan di bahu dan suara yang tak asing membuyarkan lamunan Saha. Rendra, dosen berusia 35 tahun duduk di sebelahnya. Pak Rendra, lagi ngadem aja di sini, Pak," jawab Saha sembari tersenyum. "Kayaknya lemes banget nih, biasanya semangat," ucap Rendra seraya memperhatikan raut wajah Saha yang terlihat lebih muram. "Iya nih," Saha membalas singkat masih dengan senyumnya. Senyum yang hanya terlukis di wajah, sedang di dalam menelan kesedihan. "Ada masalah?" Rendra sudah berteman dengan Saha sekian tahun. Tak sulit baginya untuk sekedar menebak apakah temannya yang lebih muda 8 tahun darinya ini dalam keadaan baik atau tidak. Terlebih mereka memang sering sharing. Saha berpikir sejenak. Apa ia perlu bercerita pada Rendra? Sementara ini menyangkut urusan rumah tangga. Mungkin dia bisa meminta pendapat tanpa harus bercerita langsung. Saya lagi mikir aja melihat fenomena wanita karir yang terlalu mementingkan pekerjaan sampai abai sama tugasnya sebagai istri. Menurut Pak Rendra gimana menyikapi hal ini?"
Rendra berdehem. Kalau menurut saya, itu bisa dikomunikasikan sama suami. Istri bekerja itu harus izin suami. Kalau suami nggak mengizinkan, sebaiknya jangan. Kalau suami mengizinkan harus ada pembicaraan sebelumnya. Misal ada kesepakatan yang harus dipatuhi istri. Contoh, jangan pulang kemalaman, jangan ambil jam lembur, kalau terpaksa lembur izin sama suami. Meski sibuk kerja, tiap suami ingin makan masakan istri menyempatkan diri untuk masak dan lain-lain. Dengan adanya kesepakatan ini mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Komunikasi itu juga penting. Saha mengangguk. Ia sependapat dengan pendapat Rendra. Bapak mah enak ya, istrinya ibu rumah tangga yang full di rumah. Tiap bapak pulang kerja, ada yang menunggu di rumah. Masakan sedap juga sudah disediakan. Rendra tertawa pendek mendengar penuturan Saha. Ya, sebenarnya semua itu berproses, Pak. Saha memicingkan matanya. Berproses? Rendra mengangguk. Iya, dulu istri saya juga gila kerja, apalagi dia punya hobi naik gunung. Tiap libur, bukannya ngabisin waktu bareng keluarga tapi malah naik gunung. Saya suka kesel, kami sering cekcok. Saya merasa gak diperhatikan. Ini bukan menceritakan aib, cuma ingin berbagi cerita. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk Pak Saha. Jadi dulu saya makan selalu beli atau masak sendiri. Istri berangkat pagi, pulang malam, gak sempat masak. Sampai saat punya anak pertama, dia masih gila kerja dan rutin menjalani hobinya. Anak terabaikan dan malah diurus sama babysitter. Pada tahap ini, saya sudah tak tahan lagi. Sebenarnya kami udah sering bicara. Cuma di tahap itu saya bicara lebih tegas. Saya minta dia memilih, tinggalkan pekerjaan dan mengurus rumah, atau ambil pekerjaan yang tidak menyita waktu agar urusan anak dan rumah tidak terbengkalai. Awalnya dia bingung, berat untuk meninggalkan pekerjaan lamanya. Namun akhirnya dia memutuskan untuk mencari pekerjaan yang tidak menyita waktu. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa keluarga itu jauh lebih penting. Dia merenung, selama ini gaji dari suami sudah cukup. Untuk apa dia bekerja kalau pada akhirnya memicu pertengkaran dan jarang menghabiskan waktu bersama keluarga. Akhirnya dia resign. Dari sinilah hubungan kami semakin membaik. Rendra menghembuskan nafas. Saya seperti melihat sisi lain dari istri. Dia berubah drastis dari istri dan ibu yang kurang peka dan abai sama keluarga menjadi sosok istri dan ibu yang luar biasa. Dia bisa melakukan banyak pekerjaan. Memasak, mengurus anak, mengurus rumah, gimana saya nggak makin sayang. Untuk menyenangkan hatinya, kadang saya ajak dia naik gunung. Saya yang awalnya nggak hobi naik gunung, jadi suka. Tujuan ngajak dia naik gunung itu agar pikirannya segar kembali. Saya juga tahu diri dengan mengajaknya jalan-jalan untuk melepas penat, membantunya mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Alhamdulillah meski istri saya sudah nggak kerja, penghasilan saya bertambah dari bisnis yang saya jalankan. Hidup kami lebih tenang dan bahagia. Saha termenung. Ia mencerna cerita yang Rendra sampaikan. Ia ambil pelajarannya bahwa membimbing istri itu butuh kesabaran. Setiap rumah tangga memiliki permasalahan sendiri-sendiri, dan butuh solusi yang berbeda juga tergantung dari masalah yang dihadapi. Cerita Bapak luar biasa. Saya bisa memetik pelajaran dari apa yang disampaikan Bapak. Butuh kesabaran untuk membimbing istri. Dalam agama kita pun diajarkan bagaimana menghadapi istri yang nusyus atau yang membangkang pada suami. Menentang perintah suami, perintah yang mengarahkan pada kebaikan. Jadi jangan asal mengambil keputusan. Maaf nih, masih banyak laki-laki yang mikir klais dan gak berpikir panjang. Umur matang tapi gak bisa berpikir dewasa, kayak anak kecil. Punya istri yang membangkang, bukannya membimbing agar istrinya berubah lebih baik malah selingkuh. Nauzubillahi min dzalik. Atau menceraikan dengan gampangnya berpikir, cerai saja, nanti nikah lagi sama yang lebih baik. Kayak nikah sama kucing aja, gampang banget ditinggalin. Yang kita nikahi anak orang, anak yang dulu disayang orang tuanya, dibesarkan penuh cinta. Lalu setelah menikah, dengan gampangnya suami menyakitinya atau membuangnya. Rendra bicara penuh ketegasan, dan begitu mengena. Saya masih menyimak dengan baik. Dalam surah An-Nisa ayat 34,
Ada 3 cara menghadapi istri nusyus. Pertama itu dinasehati. Adab menasehati itu harus dengan kata yang baik, santun. Jangan pakai kata-kata kasar. Kita bisa mengambil dalil dari Al-Quran atau hadis tentang kewajiban istri untuk taat pada suami selama suaminya mengajak pada kebaikan. Misal penggalan ayat di surah Al-Baqarah ayat 228. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf. Jadi hak dan kewajiban itu harus seimbang. Ada pula hadis yang berbunyi seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya aku boleh memerintahkan orang lain untuk sujud kepada seseorang, sungguh, aku akan memerintahkan istri untuk sujud kepada suaminya." At-Tirmizi disahihkan Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Dengan menyampaikan hal ini mudah-mudahan bisa membuat istri sadar. Jika sudah dinasehati kok nggak mempan, baru melakukan upaya kedua, yaitu pisah ranjang. Namun jika nasihat saja sudah berhasil, ya sudah jangan melakukan upaya kedua. Renda menghembuskan nafas sekali lagi. Ia menatap Saha yang serius menyimak kata-katanya. Pisah ranjang ini ditujukan agar istri menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya. Jika pisah ranjang tidak juga mempan, lakukan upaya ketiga, yaitu memukul. Tapi yang perlu digarisbawahi, pukulan ini tidak boleh sembarangan. Tujuan memukul ini hanya untuk menyadarkan istri. Pukulan yang diperbolehkan itu adalah pukulan yang tidak melukai, tidak berbekas, dan tidak boleh mengenai wajah. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka, yakni laki-laki atas sebagian yang lain, yakni wanita. Dan karena mereka, laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Saha merenung. Ia sadar, ujian yang tengah ia hadapi belum seberapa dibanding ujian yang sempat mendera rumah tangga Rendra yang sudah lebih lama menikah. Ia harus mencontoh kesabaran Rendra. Apalagi Alia sebenarnya sudah meminta maaf. Seharusnya dia memaafkan dan menasihati istrinya, bukan malah mendiamkan. Rasa bersalah kian berkecamuk. Alia masih perlu belajar banyak. Begitu juga dengannya. Bagaimanapun juga, mereka masih beradaptasi dengan pernikahan yang masih baru ini. Apalagi untuk seorang Alia yang tumbuh dari keluarga yang bercerai. Mama dan papanya bercerai saat dia berumur 5 tahun. Mamanya sudah menikah lagi. Begitu juga dengan papanya. Tentu tak mudah untuknya belajar memaknai sebuah pernikahan dan mengesampingkan ego. Satu hal yang harus diingat, Pak. Tidak ada orang yang sempurna. Begitu juga dengan pasangan kita. Kita menikah bukan untuk mencari seseorang yang lebih baik, tetapi seseorang yang mau sama-sama memperbaiki diri. Kalau kita terus mencari yang lebih baik, sampai mati pun gak akan nemu. Setiap menemukan celah pasangan, cari yang lebih baik. Gak akan selesai-selesai. Saha manggut-manggut. Ia merasa berterima kasih dengan petuah dari sahabatnya ini. Mantep banget penjelasan Bapak. Makasih banyak ilmunya, Pak. Bermanfaat banget buat saya yang baru mengarungi rumah tangga. Sama-sama, Pak. Saya cuma berbagi sedikit aja. Alhamdulillah kalau bermanfaat. Saha kembali ke ruang kerjanya. Di teras sudah ada Lira yang menunggunya. Saha mengernyit. Tumben gadis itu menemuinya siang. Biasanya pagi. Saha pun teringat jika ia belum mengoreksi skripsi Lira. Semalam ia tak mood untuk mengoreksi skripsi. Siang, Pak. Saya mau ambil skripsinya. Lira berdiri dan menganggukkan kepala. Maaf banget, Lira. Saya belum sempat mengoreksi skripsimu. Insya Allah saya usahakan nanti malam. Lira tersenyum meski agak kecewa. Tidak apa-apa, Pak. Oh ya, tumben kamu berangkat siang. Biasanya setiap menghadap saya itu selalu pagi. Lira kembali mengulas senyum. Iya, Pak. Saya sebenarnya punya pekerjaan lain selain ke kampus. Saya jagain kios bunga. Kios bunga di mana? Bunga hidup? Tanya Saha.
Entah kenapa tiba-tiba tercetus di benaknya untuk membelikan Alia bunga. Ada yang hidup, ada yang dari plastik. Banyak pilihannya, Pak. Kiosnya ada di sekitar sini kok, sebelah toko alat tulis itu, sekitar 200 meter dari kampus. Oh, terima kasih infonya ya. Besok kamu bisa ambil skripsinya, karena nanti malam saya akan mengusahakan untuk mengoreksi. Lira mengangguk pelan. Baik, Pak. Terima kasih. Saha melajukan mobil menuju kios bunga tempat Lira bekerja. Ia menepikan mobilnya dan berhenti di depan kios. Saha masuk ke dalam kios dan memilih-milih bunga yang cocok untuk Alia. Ia memilih mawar merah sebagai ungkapan perasaannya yang masih sangat mencintai perempuan itu. Saha tersenyum senang dengan sebuket bunga di tangannya. Ia kembali melajukan mobil menuju butik Alia. Setiba di halaman butik, Saha memarkirkan mobilnya, lalu bergegas berjalan ke dalam butik. Ia langsung menaiki tangga untuk menemui Alia di ruang pribadinya. Alia terperangah menatap sosok yang membuka pintu ruangan dan berderap ke arahnya. Saha tersenyum lembut dengan menggenggam sebuket bunga. Sayang, ini bunga buat kamu. Alia beranjak. Ia berjalan mendekat ke arah suaminya. Dia menerima sebuket bunga itu. Alia mencium wanginya. Makasih sayang, bunganya cantik banget. Alia tak menyangka suaminya bisa bersikap seromantis ini. Rasa sedih yang semalam menggerogoti dan membuat matanya berlinang air mata, seolah hilang tak berbekas. Maafkan aku, ucap Saha lembut. Alia tak dapat menahan keharuannya. Air matanya tumpah seketika. Saha mengusap tangis istrinya. Sudah, jangan nangis. Aku yang salah karena semalam mendiamkanmu. Harusnya aku menasehati, bukan mendiamkan. Harusnya kita saling bicara. Jari-jari Saha terampil menyeka setiap bulir bening yang menetes. Alia meletakkan sebuket mawar itu di meja. Selanjutnya, ia menangkup pipi suaminya. Aku juga minta maaf. Aku juga salah. Harusnya aku lebih memprioritaskan kamu. Saha tersenyum lalu memeluk istrinya begitu erat. Alia masih terisak dan menyandarkan kepalanya di dada bidang Saha. Saha mengecup puncak kepala Alia bertubi-tubi. Aku mencintaimu, ucap Saha sembari mengusap rambut istrinya. Aku juga mencintaimu, balas Alia. Nanti kita buka puasa di rumah papa ya. Tadi papa telepon, kita diminta buka puasa bersama di rumah papa. Kamu mau kan? Alia menatap wajah Saha dengan sorot mata berkaca. Saha mengangguk dan tersenyum. Tentu aku mau. Kita harus rutin silaturahim sama orang tua. Keduanya saling melempar senyum dan berpelukan. Kembali mengobati kerinduan akan kemesraan yang semalam tergadaikan dengan keegoan. Saha dan Alia mengunjungi rumah Aldebaran dan Riana, papa kandung dan ibu tiri Alia, untuk buka puasa bersama. Mereka datang lebih awal, karena Alia ingin membantu Riana menyiapkan menu buka puasa. Alia membantu Riana memasak capcay dan kepiting asam pedas manis. Sedang dua adik laki-laki Alia dari pernikahan Aldebaran dan Riana ini membantu membuat sop buah. Mah, kental manisnya segini cukup? Tanya Langit, adik Alia yang masih duduk di bangku SMP. Riana melirik mangkok besar yang berisi potongan buah di hadapan Langit. Cukup kayaknya, balas Riana. Awan, adik Alia yang saat ini duduk di bangku SMA kelas 11 tengah mengusap apel. Apelnya tambahin ya mah, ujar Awan. Riana mengangguk. Iya, boleh. Alia tersenyum menatap dua adiknya bergantian. Ia bersyukur memiliki adik-adik yang manis dan gak neko-neko. Dia terbiasa melihat pemandangan dua adik laki-lakinya membantu pekerjaan ibunya. Setiap selesai makan, mereka mencuci piring, bahkan juga terbiasa memasak. Alia mengagumi cara ibu tirinya dan papanya mendidik Langit dan Awan. Alia yang selama tinggal di rumah Diandra dan Rega sebelum menikah, jarang sekali masuk dapur karena sudah ada asisten rumah tangga yang mengerjakan semua. Ketika ia menginap di rumah Aldebaran, ia belajar untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan keluarga.
"Lea, biasanya kamu masak apa setiap sahur?" tanya Riana sembari melirik putri tirinya yang tengah mengiris baby corn. Alea menghentikan aktivitasnya sejenak. Paling masak yang simpel aja, Bun. Biasanya bikin telur dadar, oseng sayur, atau bikin nasi goreng. Riana tersenyum. Bunda pengen share cara nyiapin menu praktis untuk sahur nih. Kalau Bunda seneng bikin ayam ungkep, atau tahu dan tempe diungkep. Kalau sahur tinggal digoreng, jadi bisa menghemat waktu. Bumbunya apa aja, Bun? Cara bikinnya gimana? Alea penasaran ingin tahu cara memasaknya. Dia memang butuh resep yang praktis dan tidak makan banyak waktu. Caranya simpel kok. Pertama, kamu bikin bumbu halusnya dari bawang merah, bawang putih, ketumbar, kunyit, kemiri, bumbu lainnya lengkuas, garam, serai digeprek, daun salam. Cara masaknya, ayam, tempe, dan tahu direbus dengan bumbunya sekitar 20 menit. Kalau mau buat makan sahur, ayam, tahu, dan tempe ungkep tadi disimpan di wadah kedap udara. Masukkan ke kulkas. Saat sahur nanti tinggal digoreng. Alea tersenyum mendengar arahan dari ibu tirinya. Nanti kirimin lewat WA ya, Bun. Alea kan gak hafal. Iya, beres. Balas Riana singkat. Makanan yang udah diungkep ini biasanya tahan berapa lama kalau disimpan di kulkas? Biasanya sih sekitar 3 hari. Alea manggut-manggut. Resep dari ibu tirinya ini sangat bermanfaat untuknya. Sementara itu di ruang tengah, Aldebaran dan Saha tengah berbincang tentang segala hal. Bagi Saha, Aldebaran tak ubahnya seperti ayah kandungnya yang kerap memberi nasihat-nasihat bijak. Saha, kalau kamu menghadapi sifat Alea yang susah diatur, keras kepala, atau gak mau diajak pada kebaikan, jangan sungkan bilang sama papa. Papa tahu, tanggung jawab Alea sudah beralih padamu. Namun jika semisal papa mesti turun tangan, papa akan bicara sama dia. Saha tak berani menceritakan percekcokan apa saja yang pernah terjadi antara dirinya dan Alea. Bagi Saha, yang terpenting antar mereka sudah tidak ada lagi masalah. Lagi pula perselisihan yang pernah terjadi antar mereka selalu bisa diselesaikan dan bukan masalah yang besar. Saha mengangguk. Nggih, Pa. Alhamdulillah selama ini kita baik-baik saja. Kalaupun ada masalah, selalu bisa diselesaikan bersama-sama. Aldebaran mengulas senyum. Alhamdulillah, cekcok, beda pendapat, berselisih itu percikan-percikan dalam rumah tangga. Anggap saja sebagai bumbu yang nantinya akan memperlezat masakan, membuat hubungan bertambah mesra. Saha merasa apa yang dikatakan ayah mertuanya benar adanya. Iya, Pa. Apa yang papa bilang itu benar banget. Kalau habis ribut biasanya tambah mesra. Aldebaran tertawa. Namanya rumah tangga yang memang seperti itu. Agar masalah terselesaikan, antar suami istri yang harus berkomunikasi dengan baik. Kesalahpahaman, beda keinginan, beda argumen, itu seringkali jadi warna. Kalau ada yang mengganjal, harus dikomunikasikan dengan baik, jangan dipendam. Kalau tidak dibicarakan akan semakin salah paham, dan masalah tidak selesai-selesai. Aldebaran memberi nasihat yang begitu berharga untuk Saha. Komunikasi adalah salah satu kunci untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Perbincangan mereka terhenti saat Riana dan Alea datang dan bergabung bersama kedua laki-laki itu. Udah masaknya, Mah. Aldebaran menatap lembut Riana yang duduk di sebelahnya. Udah, Pak, tinggal nunggu buka aja, jawab Riana dengan senyum yang selalu menyejukkan. Saha tersenyum melihat keharmonisan ayah dan ibu mertuanya yang seakan tak lekang waktu, mengingatkannya pada ayah dan mamanya. Saha teringat akan ucapan Alea sebelum mereka menikah yang mengatakan bahwa Alea sering menginap di rumah papanya ketika bermasalah dengan Diandra, ibunya. Terkadang Diandra memaksakan sesuatu dan keras. Alea menilai sikap keras Diandra ini yang menjadi sumber tidak cocoknya antara Diandra dan Aldebaran. Ketika Aldebaran menikah dengan Riana yang sifatnya lebih lembut dan menurut, keduanya lebih mudah saling memahami, sehingga pernikahan mereka pun awet hingga kini. Namun di mata Alea, baik Diandra dan Aldebaran adalah orang tua terbaik, meski sudah tak bisa lagi mengasuhnya dalam satu atap sejak dia berumur 5 tahun.
Terkadang ia masih merasakan luka karena perceraian kedua orang tuanya dan mencari-cari sendiri penyebab orang tuanya bercerai. Saha melirik Alea yang duduk di sebelahnya. Keduanya saling menatap dengan rasa cinta yang terbaca dari sorot mata masing-masing. Saha melempar senyum. Begitu juga dengan Alea. Azan maghrib berkumandang begitu merdu. Semua yang ada di ruangan mengucap syukur. Alhamdulillah, buka puasa. Aldebaran tersenyum sumringah. Satu keluarga itu menuju ruang makan dan berbuka bersama dengan atmosfer yang begitu hangat. Keduanya berencana untuk sekalian tarawih bersama Aldebaran dan Riana di masjid terdekat. Sekembali dari rumah orang tuanya, Alea memutuskan untuk membuat ayam, tahu, dan tempe ungkep untuk persiapan sahur dini hari besok. Saha melangkah menuju dapur dan tertegun menatap kesibukan sang istri di dapur. Saha mendaratkan pelukan, melingkari perut sang istri. Ia menundukkan badannya sedikit dan menyandarkan dagunya di pundak Alea. Alea terkesiap. Ia menoleh ke arah Saha. Matanya beradu dengan sang suami. Alea melirik api kompor yang masih menyala. Ia mematikan kompor. "Anda apa sayang?" tanya Alea lembut. "Kamu gak perlu masak malam-malam gini. Istirahat aja. Besok kita bangun lebih awal dan masak menu sahur bareng," ucap Saha. Alea tersenyum. "Aku cuma bikin ayam, tahu, tempe ungkep aja. Pas sahur nanti tinggal goreng. Bunda yang ngajarin waktu sore tadi masak bareng." Alea membalikkan badan dan menatap Saha dengan pendaran cinta yang belum jua luntur. Dan ia harap cintanya pada Saha tak akan pudar entah apapun yang akan dihadapi nanti. Saha mengusap pipi Alea dan menatapnya dengan tersenyum manis. Laki-laki itu menatap sang istri lekat-lekat. Dalam benaknya berseliweran kenangan masa kanak-kanak mereka dulu. Wanita ini yang dulu selalu menjadi rivalnya, yang kerap bertengkar dan sering kali manja dengan gaya centilnya. Kini ia adalah pendampingnya, masa depannya, dan partner terbaik untuk mengarungi samudra kehidupan. Betapapun banyak kerikil yang harus dilewati, cinta kembali menunjukkan kekuatannya. Tak terbayangkan bagi keduanya jika harus kehilangan satu sama lain. Saha menyatukan keningnya dengan kening Alea. Matanya terpejam. Begitu juga Alea, seakan meresapi perasaan cinta yang semakin bertambah. Saha menangkup kedua pipi istrinya, lalu memberi kecupan lembut. "I love you," bisik Saha pelan. "I love you too," balas Alea dengan menatap suaminya penuh kekaguman. Saha menyela rambut istrinya. Ia tersenyum tipis dan kembali menatap Alea begitu menelisik. "Maafkan aku ya, kalau selama ini aku banyak kekurangan dan egois. Maafkan kalau aku banyak menuntut dan kurang bisa memahami kamu. Maafkan aku kalau aku tak tahu cara untuk membimbingmu tanpa harus membuatmu tertekan. Maafkan jika aku kurang bersabar. Maafkan." Alea segera menempelkan jari telunjuknya pada bibir Saha. Saha terdiam. Senyum tersungging dari kedua sudut bibir Alea. "Aku yang harus minta maaf. Kadang aku egois, gak mau menurut sama kamu. Aku minta maaf." Saha kembali tersenyum. "Kita sama-sama punya kekurangan. Sama-sama tidak sempurna. Menikah itu bukan untuk mencari kesempurnaan, tapi untuk sama-sama memperbaiki diri. Aku ingin kita gak cuma berjodoh di sini, tapi aku juga ingin kita bisa bersatu lagi di jannah. Amin." "Amin ya Allah." Mata Alea terlihat berkaca. Ada rasa haru yang menyusup begitu dalam, menggetarkan segala ruang di hatinya. Kekurangan itu untuk saling melengkapi satu sama lain, pungkas Alea. Saha tersenyum masih dengan binar mata yang tertuju pada wajah Alea. Saha mencumbu bibir istrinya dengan memeluk tubuh itu lebih erat. Alea membalasnya dengan mengalungkan tangannya di leher suaminya. Keduanya bercumbu seakan tiada bosannya, saling mengecap rasa manisnya, sekaligus menyalurkan gairah yang sudah menguasai keduanya. Alea membuka kancing kemeja Saha satu persatu juga. Begitu juga dengan Saha, yang melepas kardigan yang dikenakan Alea. Tak tahan lagi, Saha membopong tubuh istrinya dan membawanya ke kamar. Momen romantis itu mereka teruskan di ranjang. Dunia seolah menjadi milik berdua.
dan percintaan panas itu semakin menghangatkan hubungan yang sebelumnya sempat tersandung kerikil. Saha menatap Alea lembut. Jari-jarinya mengusap rambut istrinya dengan mata yang masih awas menelisik setiap jengkal wajah sang istri. Alea mengamati sorot mata Saha yang tertancap tepat di kedua matanya. Ia tersipu sendiri ditatap sedemikian lekat oleh laki-laki yang menjadi cinta pertamanya, dan ia harap akan menjadi cinta terakhirnya juga. "Kenapa kamu liatin aku terus?" tanya Alea dengan nada manjanya. Saha melukis senyum yang begitu manis dengan lesung pipi yang menambah ketampanannya. "Kamu cantik," ucap Saha. Kecantikan Alea sebenarnya sudah terlihat sejak kecil. Namun pertengkaran yang sering terjadi antar mereka membuat Saha sama sekali tak menyadari bahwa gadis itu memiliki paras yang manis. Barulah setelah Alea duduk di bangku SMA, Saha mulai menyadari bahwa musuh bebuyutannya tumbuh menjadi gadis yang memesona dan memiliki kecantikan ragawi yang dapat memikat laki-laki manapun. Ada semburat merah menyapu pipi Alea. Laki-laki itu melirik sang istri yang masih tampil polos tanpa balutan pakaian apapun. Bercinta dengan Alea selalu mengobarkan sensasi kenikmatan yang ingin ia reguk lagi dan lagi. Saha mencium bibir Alea masih dengan gairah yang membara. Alea memejamkan mata, menikmati ciuman Saha yang selalu membuaikannya dan sejenak membuatnya seperti terbang. Saha tahu benar cara melumpuhkan istrinya. Keduanya saling berpelukan dengan tautan bibir yang masih saling melumat seakan mencecap rasa manisnya. Pelukan itu memberikan kehangatan di malam yang dingin. Tiba-tiba Alea teringat akan ayam ungkep yang belum matang. Ia membulatkan mata dan melepas ciumannya. "Aku kan belum selesai masak ayam ungkepnya," ujar Alea seraya menatap Saha tajam. Saha menarik tubuh Alea agar lebih merapat padanya. Hadirkan kembali gelenyar aneh di diri Alea kala ia menyadari ada yang mengeras di bawah sana dan menyentuhnya. "Lanjutin nanti aja, aku masih ingin mesra-mesraan sama kamu." Saha merajuk manja dan menciumi leher istrinya, meninggalkan beberapa kiss mark yang membuat Alea sedikit meringis. Antara merasa sedikit sakit, sekaligus sensasi yang makin membuatnya terperdaya akan hasrat sang suami yang belum jua usai. Kalau sudah begini, Alea tak bisa menolak, terlebih saat kecupan Saha bergerilya di setiap jengkal tubuhnya. Ia larut kembali dalam permainan panas sang suami. Pagi buta ini pasangan itu memulai hari seperti sebelumnya. Sahur bersama dan sebelumnya, Alea bangun lebih awal untuk menyelesaikan mengungkep ayam sekaligus menggoreng 2 potong ayam untuknya dan Saha. Keduanya mandi bersama. Saha sangat menyukai aktivitas satu ini. Biasanya jika sedang mandi bersama istrinya, ada aktivitas lain yang mereka lakukan. Bermesraan kembali di kamar mandi karena merasakan sensasi yang berbeda saat air dari shower membasahi keduanya. Namun kali ini tidak. Waktu sangat terbatas karena sebentar lagi sholat subuh. Saha tak mau ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Alea mematuk diri di cermin. Ia menyisir rambutnya, menyilanya ke belakang agar lebih leluasa merapikan rambutnya. Tiba-tiba ia terperanjat mendapati banyaknya jejak merah yang memenuhi lehernya. Perbuatan Saha semalam yang menjejakkan tanda merah itu. Jejak gairah yang Alea duga tak akan hilang bahkan sampai seharian ini. Ia bersedekap, memikirkan serangkaian cara untuk menutupi lehernya. Tentu ia tak bisa keluar rumah dengan tampilan leher seperti itu jika tak ingin jadi pusat perhatian para karyawannya. Saha yang sudah rapi dengan kemejanya mendekat ke arah sang istri dan mengamati wajah resahnya. "Ada apa sayang?" Alea menatap tajam sang suami lalu mendongakkan wajahnya, menampakkan leher jenjangnya agar sang suami menyadari apa yang tengah ia pikirkan. "Nih, hasil perbuatan kamu. Bagaimana aku menutupinya?" Saha memicingkan matanya. Ia bergidik sendiri meneliti jejak-jejak gairah yang mendominasi leher istrinya. "Gak usah ditutup pun orang bakal memaklumi.
cetus Saha. Ih, kamu mah, aku malu lah kalau keluar rumah dalam keadaan seperti ini. Ya udah, ditutupi aja, balas Saha ringan. Ditutupi pakai apa? Alea mengerucutkan bibirnya. Saha berpikir sejenak, tercetus ide brilian dari kepalanya. Pakai jilbab aja, lehermu akan tertutup dengan sempurna. Alea terbelalak. Berjilbab? Saha mengangguk. Tidak ada yang bisa menutup lehermu dengan sempurna dan terlihat anggun selain kerudung. Kamu punya beberapa kerudung kan? Alea bergeming sesaat. Apa yang dikatakan Saha memang benar adanya. Baiklah, aku coba. Alea membuka kemejanya dan mengambil pakaian yang panjang. Saha selalu saja terpukau setiap kali melihat pahatan tubuh sang istri yang begitu indah dan menggairahkan. Kalau tak ingat sedang puasa, mungkin ia akan menerkam istrinya saat itu juga. Saha semakin terkesima kala Alea tampak begitu rapi dan anggun dengan jilbabnya. Ia lantunkan doa dalam hati agar sang istri terbuka hatinya untuk mengenakan jilbab. Masya Allah, cantik banget. Sayangnya siapa sih ini? Saha mencubit pelan pipi istrinya. Alea tersenyum dan tersipu dipuji oleh sang suami. Beneran cantik. Iyalah, istriku gitu loh. Lebih cantik lagi kalau kamu pakai jilbab terus, tanpa dilepas lagi. Bukan semata untuk menutupi lehermu yang belepotan dengan jejak merah. Alea diam saja mendengar perkataan suaminya. Rasanya ia belum siap. Yuk berangkat. Apa mau aku antar ke butik? Pakai mobilku, ujar Saha. Pakai mobil sendiri aja. Soalnya nanti aku mau nyari-nyari kain juga, balas Alea. Oke, hati-hati di jalan ya. Saha mengecup kening Alea. Iya, kamu juga. Alea merapikan baju-baju yang terpajang di etalase. Kedua karyawatinya memperhatikan penampilan sang atasan tanpa berani bertanya atas penampilan barunya. Tiba-tiba 3 orang perempuan masuk ke butik dan kehadiran mereka membuyarkan konsentrasi Alea karena mengenal salah satu di antaranya. Wanita berjilbab lebar itu tersenyum lebar menatap Alea. Alea? Zahra? Keduanya saling menghambur dan berpelukan melepas rasa kangen karena tidak pernah bersua lagi setelah Alea menikah. Mereka teman lama, dulu bersekolah di SMA yang sama. Masya Allah Alea, kamu cantik banget pakai jilbab. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya kau mengabulkan doaku sejak SMA. Mimpi apa Alea yang dulu ketua cheerleader, rada bandel, demen berpakaian agak ngetat dan selalu malas diajak kajian, kini menutup tubuhnya dengan jilbab. Zahra memandang takjub dan senyum sumringahnya masih tergambar jelas di wajahnya. Alea tersenyum dengan rasa yang kurang plong. Ingin ia jelaskan bahwa jilbab yang ia kenakan hanya sementara dan ia belum berjilbab. Tapi ia tak tega menghancurkan kebahagiaan Zahra yang melihatnya mengenakan jilbab. Alea teringat akan masa-masa SMA. Zahra adalah salah satu pentolan rohis yang aktif menyerukan ajakan berjilbab. Ia dan teman-teman satu organisasi aktif mengadakan kajian. Semua siswi dirangkul, baik anak yang berkelakuan manis sampai yang rada bandel dan selebor seperti Alea. Untuk menghadapi Alea, terkadang Zahra menyindir secara pedas karena sikap ngeyel Alea yang parahnya minta ampun. Namun itulah keunikan persahabatan mereka. Kendati kadang saling berseteru, ketika Alea dimusuhi oleh kakak angkatannya, ia datang pada Zahra dengan menangis terseduh-seduh. Saat Zahra sakit dan izin tidak masuk sekolah beberapa hari, Alea yang repot memfotokopi catatan dan memberitahu tugas sekolah yang harus Zahra kerjakan. Ketika mereka berjalan bersama, teman-temannya terkadang meledek. Satu bidadari surga, satunya lagi si bidadari jadi-jadian. Alea hanya tersenyum dan bingung harus membalas apa. Masya Allah, calon bidadari surga, pasti suamimu tambah cinta melihatmu berjilbab seperti ini. Cantik banget, auramu jadi terpancar seperti mentari yang tak lelah menyinari dunia. Seperti bintang berkelip di angkasa. Alea tertawa mendengar kebiasaan Zahra yang suka puitis dalam berbicara.
Gadis itu gadis solihah impian para ikhwan. Tapi hingga detik ini, ia masih sendiri karena trauma pernah gagal menikah. Alia kerap meledek Zahra bahwa para ikhwan yang antri mengajaknya ta'aruf tak tahu kelakuan asli Zahra yang kadang konyol, alay, dan jauh dari kesan anggun. Kalau tahu kelakuan aslinya, mungkin akan mundur teratur. Dua sahabat itu memang sering bercanda, tak jarang berkata pedas, tapi tak ada yang tersinggung atau dimasukkan ke hati. Suamiku emang lebih suka aku pakai jilbab, ucap Alia. Alhamdulillah, seorang suami memang harus seperti itu. Sudah menjadi tugas suami untuk membimbing istri dan menuntun keluarga menuju jannah. Zahra mengulas senyum. Oh iya, kamu gak bilang-bilang mau kesini sebelumnya? Zahra tersenyum lebar. Sengaja, biar surprise. Tiba-tiba tatapan mata Alia tertuju pada seseorang yang masuk ke butiknya. Revan melangkah mendekat ke arahnya dengan senyum mengembang. Ia agak pangling melihat Alia mengenakan kerudung. Wanita itu terlihat begitu memukau dengan jilbabnya. Revan beristighfar dalam hati, mengingatkan diri bahwa Alia telah menjadi istri orang. Hai Revan, sapa Alia ramah. Hai Alia, alhamdulillah kamu ada di sini. Aku mau nanya stok gamis yang dari Kanwoli Crepe itu masih ada apa enggak? Laris di distroku. Aku juga mau lihat-lihat koleksi terbaru di sini, terutama tas dan sepatu. Alhamdulillah sejak kita kerja sama, pembeli terutama perempuan itu bertambah karena tertarik dengan rancanganmu. Revan tersenyum cerah. Sebenarnya ia penasaran juga, apa Alia sekarang sudah berjilbab. Namun ia kubur rasa ingin tahunya agar tidak terkesan terlalu kepo dan memang tak mau mengomentari penampilan perempuan. Selanjutnya, ia melirik seorang gadis yang mematung di sebelah Alia. Zahra tak sengaja melirik Revan. Gadis yang kadang bertingkah konyol itu pun bisa grogi juga saat matanya bertabrakan dengan mata laki-laki bening dan ganteng. Alia melirik kedua temannya. Oh iya, kenalin. Ini Zahra, teman SMA aku. Zahra, ini Revan, pemilik distro Be Yourself yang lokasinya dekat kampus. Distronya kerjasama bareng butikku. Zahra mengangguk dan tersenyum kaku pada Revan. Begitu juga dengan Revan yang tersenyum dan mengangguk. Ya udah, kalau mau lihat-lihat, aku punya koleksi baru. Alia menatap Zahra dan Revan bergantian. Aku pengen lihat kerudung, seru Zahra antusias. Alia dan Zahra melangkah menuju deretan kerudung. Revan memperhatikan Zahra. Wanita itu mengingatkannya pada mantan tunangannya, dan luka lama itu kembali melesak. Saha menyerahkan draft skripsi pada Lira. Semalam saya sudah koreksi. Sudah saya beri catatan juga. Silakan dilihat dulu. Barangkali ada yang ingin kamu tanyakan. Lira menerima draft skripsi itu dengan tatapan kosong. Wajahnya terlihat muram. Saha menyadari mahasiswi bimbingannya ini akhir-akhir ini seringkali terlihat murung. Kamu kenapa? Sakit. Wajah kamu pucat. Lira menggeleng. Saya nggak sakit, Pak. Saha menghembuskan nafas. Lira, kamu sedang tahap mengerjakan skripsi. Satu hal yang harus kamu ingat, kesehatan fisik maupun psikis itu sangat penting. Bagaimana kamu bisa mengerjakan skripsi dengan konsentrasi tinggi jika kesehatanmu entah fisik maupun psikis terganggu? Kondisi pikiran yang kacau, terbebani dengan banyaknya masalah, itu akan sangat mengganggu. Kamu gak bisa menyembunyikan dari saya. Kamu harus segera mengatasi masalahmu agar kembali fokus pada skripsimu. Lira tertegun. Dosen pembimbingnya ini seperti cenayang saja yang tahu apa yang tengah bergejolak di hatinya. Maaf Pak, saya memang lagi ada banyak masalah. Saha terdiam. Rasanya ia sungkan untuk menanyakan masalah apa yang tengah mendera mahasiswi bimbingannya. Boleh tidak saya curhat sama Bapak? Lira menatap wajah sang dosen dengan mata yang berembun dan wajah yang memelas. Saha tak tega juga untuk menolak, apalagi dia dosen pembimbing yang rasanya perlu untuk tahu apa yang terjadi pada mahasiswa bimbingannya hingga skripsinya terbengkalai. Silakan, ucap Saha singkat. Saya dijodohkan dengan laki-laki duda 2 anak. Umurnya 35 tahun.
Ibu saya menginginkan saya menerima perjodohan ini karena ibu berpikir laki-laki itu bisa ngemong, dewasa, mapan, dan akan membiayai hidup saya. Ayah saya sudah meninggal. Beasiswa saya juga sudah dicabut karena batas berlakunya beasiswa itu setelah mahasiswa selesai KKN. Ibu saya sakit-sakitan, dan selama ini laki-laki itu membantu biaya pengobatan ibu saya. Bahkan belakangan saya baru tahu kalau biaya kos saya dan uang saku saya di sini semuanya dari dia, Pak. Saya bingung. Saya nggak cinta sama laki-laki itu, dan saya juga nggak siap menjadi ibu dari 2 anak tiri. Lira menunduk. Saha ikut bingung memikirkan permasalahan Lira. Ini posisi yang sulit untuk Lira. Ia teringat akan perjodohan ayah dan Mama Nara dulu. Dari cerita mamanya, awalnya Mama Nara juga tak menginginkan perjodohannya dengan ayahnya. Namun akhirnya, ia menerimanya dan justru pernikahan mereka begitu harmonis. Ini masalah yang sulit, tapi saran saya, kamu coba sholat istikharah, minta petunjuk. Kalau untuk memilih pasangan, utamakan agamanya. Kalau laki-laki itu soleh, baik, bertanggung jawab, mencintai kamu, menghormati ibumu, anak-anaknya juga menerimamu, kenapa tidak? Tapi sekali lagi, cobalah sholat istikharah meminta petunjuk. Lira terdiam sesaat lalu mengangguk. Terima kasih untuk sarannya, Pak. Saya permisi dulu, Pak. Silakan. Saat Lira beranjak, lembaran skripsinya terjatuh dan penjepit skripsinya terlepas. Lembaran itu berhamburan hingga Saha membantu mengumpulkannya. Ketika Saha berusaha mengambil satu lembar, tanpa sengaja tangannya menyentuh tangan Lira yang juga hendak mengambilnya. Keduanya terkesiap. Saha menatap Lira yang juga tengah menatapnya tajam. 2 mata itu beradu. Ada desiran menggetarkan hati Lira yang memang telah lama mengagumi Saha. Saha segera beristighfar dan memalingkan wajahnya, menghindari kontak mata dengan Lira. Maaf Pak, biar saya saja yang mengumpulkan. Lira memungut lembaran skripsinya satu persatu. Setelah selesai mengumpulkannya, ia segera pamitan pada dosen pembimbingnya dengan sedikit gelagapan. Saha merasa lega setelah Lira keluar dari ruangannya. Ia ingat satu pesan dari ayahnya untuk selalu menjaga hati, dan ingat akan istri yang sudah setia mendampingi. Bisa jadi di luar sana banyak yang terlihat lebih sempurna dari istri. Tapi anggaplah itu hanya fata morgana, karena istri selalu menjadi yang terbaik.